Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada pagi ini saya bertemu dengan Bapak Rektor Unikal. Assalamualaikum Pak Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, semuanya. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan untuk bincang-bincang diskusi pada kesempatan kali ini. Bapak, saya masih fokus ke COVID-19, ke pandemi, Pak. Iya, iya. Terutama tentang manajemen pemikiran kita ketika menghadapi situasi sulit, Pak. Dulu ketika awal-awal pandemi ini datang, orang-orang pada ketakutan semua, kemudian tinggal di rumah, padahal virus itu belum datang, Pak. Iya. Sementara sekarang virus itu sudah hadir di tengah-tengah kita, bahkan mungkin sampai klaster RT, klaster kelurahan, tapi ternyata nampaknya masih banyak orang yang tidak takut, bahkan nekat kemana-mana tidak pakai masker, kemudian tidak menggunakan protokol kesehatan. Kalau dalam pandangan Pak Rektor, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, bagaimana cara berpikir yang baik dan benar, Bapak? Ya, ya. Pertama tentu persoalan pandemi ini persoalan yang menjadi domainnya tenaga-tenaga ahli kesehatan. Betul. Bukan domain kita yang awam ya. Betul. Nah, masyarakat awam itu mempunyai dua pemikiran. Yang pertama, dia akan mengikuti tokoh panutan. Betul. Yang kedua, dia melihat realitas. Betul. Nah, kalau dia mengikuti tokoh panutan, maka dia akan apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh tokoh, cenderung dia akan mengikuti pola pikirnya dan pola tindaknya. Betul. Tetapi kalau dia melihat realitas-realitas yang ada, uang nyatanya gitu kan, ada kalimat uang gitu. Uang nyatanya, semua komplek-komplek yang banyak kerumunannya dibuka. Di antaranya mal, pasar terbuka, dan mereka begitu menikmati suasana itu gitu. Nah, ini diperlukan sebuah kerja bareng ya, kolaboratif. Dinas mereka yang memahami tentang persoalan kesehatan, ini duduk barenglah dengan para tokoh ini untuk mengatasi tokoh ini tadi. Duduk bersama, memahamkan, mengerti. Nah, para tokoh-tokoh panutan ini bisa menyampaikan kepada audiennya mereka, gitu kan, konstituen mereka akan membantu. Yang kedua, kalau realitas, nah bagaimana di tempat-tempat yang memang sudah dibuka itu benar-benar protokolnya ditingkatkan. Protokolnya ditingkatkan. Begitu sudah menjadi masif, baru orang sibuk, aparat sibuk, begitu sibuknya gitu. Tetapi dari awal tidak dikondisikan sedemikian rupa, bahwa pandemi ini memang sesuatu yang tidak kelihatan, dan sudah menyebar itu susah untuk dikendalikan. Gitu. Iya. Itu ketika menggunakan ketokohan sebagai suri teladan untuk diikuti oleh masyarakat ya Pak ya? Ya. Kalau kita sebagai individu, Pak, misalkan kita sebagai individu, saya atau siapapun, nah kan khawatir sekali kan nggak usah ya Pak ya? Karena sebetulnya kekhawatiran itu akan memunculkan paranoid, dan akhirnya sikap kita ini menjadi tidak tepat. Tapi berani sekali juga pun nggak boleh kan Pak? Ini pilihan-pilihannya gimana Pak? Ya, tentu persoalan ini harus kembali ke individu. Memang kuncinya di individu. Betul. Pesan ibu itu yang harus dijaga kan? Pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan rutin, itu harus menjadi konsep hidup baru kita. Gitu. Ini cara hidup baru kita memang harus seperti itu. Dibiasakan dan itu terus menerus. Yang kedua tentu masyarakat itu juga tidak perlu terlalu khawatir ya. Dan itu akan memperlemah kondisi psikologisnya.
justru kondisi psikologis itulah yang memperlemah daya tahan kita. Imunitas kita akan terganggu. Ya, karena takut berlebihan itu ya Pak? Iya, ketakutan yang berlebihan itu akan mengganggu situasi hidup kita dan justru itu rentan terhadap penularan itu. Kemudian yang ketiga tentu asupan ya, nutrisi. Nutrisi itu harus kita jaga. Nah, sementara ini kita mendapatkan bantuan-bantuan finansial dari pemerintah. Itu sebenarnya diorientasikan aja untuk memperkuat imunitas. Jadi bukan dibelanjakan untuk hal yang konsumtif gitu. Tapi begitu ada di semua pasar ramainya luar biasa. Gitu. Nah, mereka konsumtif untuk keperluan yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam rangka menghadapi COVID. Gitu kan? Ini problemnya itu, Mas. Betul. Nah, ini kan ketika kita belum terinfeksi, Pak. Kalau nasihat Bapak, ketika dinyatakan terinfeksi, kan walaupun sekuat apapun, kalau dengar-dengar dari cerita-cerita, karena kabar dari awalnya ini sangat-sangat membuat dalam terpetik ketakutan, siapapun merasa takut, Pak. Nah, ketika mendengar terinfeksi, apa yang harus orang tersebut lakukan, Pak? Yang harus dilakukan begini, yang utama adalah mental, mentalitas kita, dengan keyakinan lillahi ta'ala, tapi juga harus dilanjutkan dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu sudah difasilitasi oleh negara, melalui berbagai rumah sakit, ada juga isolasi mandiri yang disediakan oleh pemerintah juga. Manfaatkanlah fasilitas itu. Kalau kondisi di rumah mereka itu tidak memungkinkan, supaya tidak menularkan ke anggota keluarga. Kalau memang di rumah itu memang steril dan dia bisa sterilisasi sendiri, itu kecuali mereka yang mempunyai komorbid yang membahayakan, seperti orang yang kena penyakit kencing manis, jantung, paru-paru dan sebagainya itu, ini tentu harus mendapat perawatan ke rumah sakit intensif. Itu harus dalam pengawasan dokter kalau itu. Nah, kalau belum terjadi kondisi yang mengkhawatirkan, cukup dengan isolasi mandiri. Betul. Saya sempat dengar begini, Pak, beberapa orang yang terinfeksi saya wawancarai, dia bilang kalau secara penyakit sebetulnya memang ada gejala demam dan lain sebagainya. Tetapi yang membuat lebih orang tersebut tertekan, si Bapak misalkan terinfeksi, itu pertama, di luaran ini ada kabar-kabar cerita pun, kan walaupun terinfeksi tetap kita pegang HP gitu kan, Pak, kemudian ada komunikasi, itu mereka menganggap bahwa infeksi COVID-19 ini sebuah aib, Pak. Ini kan menurut saya cerita yang direka oleh siapa sebetulnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini karena si Bapak itu juga keluarganya terinfeksi. Nah, si istrinya kan ini di grup-grup WA yang dia pegang itu yang muncul perbincangan yang membuat istrinya ini agak down gitu. Jadi suaminya kan dia ada di rumah sakit, istrinya terinfeksi tapi di rumah isolasi mandiri. Ini menambah beban ya. Ini aib dan enggak ini sebetulnya muncul dari mana, Pak? Sebenarnya sih bukan persoalan aib sih sebenarnya. Yang mereka khawatirkan itu mereka ini mendapatkan seolah-olah terisolasi dari pergaulan. Sebenarnya di situ. Karena memang harus mengisolasi diri gitu. Tetapi bagaimana sih kita terbiasa bersosial, Mas? Bergaul kemana-mana bebas gitu. Tahu-tahu sekarang saya dibatasi. Dan saya harus mengisolasi diri. Nah, sementara masyarakat yang melihat itu setiap dia akan muncul di komunitas keluarganya itu ada yang terkena satu, maka masyarakat itu akan menjauh. Menjauhnya itu bukan karena tidak senang dengan orang itu, terinfeksi, tetapi mereka juga mengambil posisi supaya tidak terkena penularan. Sebenarnya begitu. Jadi gimana ya? Seolah-olah setiap orang yang kena itu digambarkan kayak berita pertama di Wuhan kan? Kan begitu mengerikan. Betul. Nah, padahal virus itu semuanya
Ada. Betul. Bentuk apapun. Justru virus ini bisa diselesaikan kan hanya hitungan 10-14 hari. Betul. Tetapi kalau Anda kena TBC, berapa tahun Anda? Oh, lebih panjang itu. Panjang kan? Betul, betul. Nah, inilah yang harus dilakukan edukasi ke masyarakat. Iya. Itu fakta memang ada lah. Ya, tapi bukan berarti aib ya. Iya. Tetapi sebenarnya ada kekhawatiran dari masyarakat. Berlebihan Ya. Betul. Untuk mengobati infeksi COVID-19 ini kan bermacam-macam, Pak. Dari mulai vaksin, kemudian herd immunity, ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau memang sudah terinfeksi berarti ada juga dengan plasma darah, gitu kan, Pak. Iya. Kemudian ada juga ramuan-ramuan tertentu bisa memperkuat imun tubuh, kan. Pak Rektor, seperti apa pendapat Pak Rektor tentang menyembuhkan COVID-19 ini dengan beberapa cara tadi, Pak? Intinya sih sebenarnya bagaimana memperkuat daya imunitas kita. Betul. Ya kata kuncinya makan yang bergizi. Betul. Itu aja. Yang lain-lain, suplemen dan lain sebagainya itu mendukung. Iya. Di antaranya vitamin D, vitamin C yang harus dikonsumsi dengan baik, berjemur. Betul. Itu adalah hal yang bisa dilakukan. Walaupun kalau yang plasma darah itu kan bukan kompeten saya, nggak bisa lah. Iya. Karena bukan Ranah medis apa ya? ranah medis, itu saya nggak tahu. Ada yang dengan minyak kayu putih diminum dan sebagainya. Itu bukan wilayah saya. Iya. Saya nggak tahu. Cuman yang saya pahami, ya bagaimana memperkuat imunitas. Betul. Imunitas. Jadi kita punya pasukan sebenarnya dalam diri kita ini untuk melawan serangan. Betul. Nah, kalau serangan itu masuk, sementara kita lemah, ya hancur itu. Iya. Ya, seperti orang perang lah. Ada memang kembali kepada ketahanan tubuh kita. Ketahanan tubuh. Betul. Nah, ini saya geser ke dampak dari COVID-19, Pak. Ya. Misalkan sekolah kemarin mau dibuka, tetapi ternyata dibatalkan lagi, gitu kan, Pak. Sementara sisi lain, siswa, kemudian mahasiswa juga butuh sosial, butuh ini, Pak. Nah, orang tua pun agak angkat tangan, Pak, ketika menghadapi anaknya, terutama yang misalkan kelas 1, 2, 3 SD, di SD. Ya, mau nggak mau memang harus memilih, memang. Tetapi ada nggak, Pak, jalan tengah yang bisa dilakukan sehingga walaupun misalkan tetap di rumah, tapi tetap bisa happy, karena happy kan bisa memunculkan imunitas, gitu, Pak. Iya, jadi saya bicara tentang pendidikan ini. Betul. Memang pendidikan tidak boleh berhenti. Bahaya banget. Betul. Kalau pendidikan itu berhenti. Pertanyaannya bagaimana proses pendidikan itu berjalan, kan gitu. Nah, sekarang ini saya kira tidak ada kesulitan, ya kan, dengan model daring. Betul. Nah, orang awalnya memang menganggap proses pembelajaran daring itu sesuatu yang sulit, mahal. Betul. Tetapi dengan pandemi ini kan orang suka nggak suka. Nah, tetapi tetap aja masyarakat itu berkeluh kesah, gurunya berkeluh kesah soal pulsa udah dikasih. Betul. Kemudian ada yang berkeluh kesah HP-nya nggak kompatibel. Ya macam-macam kan. Ada yang sudah ternyata sinyalnya munggah mudun gitu ya. Nah, banyak sekali orang beralasan itu. Betul. Tetapi juga saya melihat perlu ada tindakan yang konkret. Kita memanfaatkan yang namanya RT RW. Karena nggak boleh ke sekolah, ya mereka orang lingkungan RT itu dikumpulkan di klaster-klaster kelasnya, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, di mana nanti yang RT sini ngabung ke RT mana. Nah, di situ itu difasilitasi satu unit televisi atau 3 unit televisi untuk SD, untuk SMP, untuk SMA bisa. Dan itu bisa digunakan bersama-sama. Kalau HP 1 kan digunakan 1 orang. Nah, dengan HP 1 dipanculkan layarnya ke televisi, semua orang bisa dan semua orang bisa bicara. Jadi terjadi dialogis. Nah, itu persoalan teknologi dan kemauan. Teknologinya ada dan murah, tidak mahal. Tinggal kemauan. Nah, mestinya negara itu menangani persoalan pendidikan ini.
saya tidak berbicara tentang mau dibuka tatap muka atau tidak tatap muka, tidak. Buka tutup ya. Ya, karena itu juga memusingkan. Ya. Memusingkan sekolah, memusingkan masyarakat. Betul. Karena kalau toh masuk sekolah yang tatap muka harus 50%. Betul. Tidak semuanya. Tetap saja ada yang tertinggal di rumah. Ada yang tertinggal di rumah. Betul. Ya udah, siapa yang mempunyai fasilitas terbatas silahkan ke sekolah. Yang punya fasilitas silahkan di rumah misalnya. Nah, itu butuh kerja yang tidak terlalu sulit sebenarnya. Pembimbingnya, Pak? Pembimbingnya nanti ada tingkat kota misalnya ya. Oh iya. Dinas. Yeah. Dinas kota ini yang tingkat SD SMP tentunya. Yeah. Itu tinggal menunjuk guru-guru yang profesional. Yeah. Berapa orang untuk guru matematika siapa bergantian dengan siapa, ada dewan guru yang bersama gitu ya. Betul. Kelompok guru matematika, mereka minggu ini dia, berikutnya siapa, bergilir bisa. Betul. Tapi itu semua dimanage oleh kota. Dinas pendidikan. Iya, iya. Titik-titiknya udah difasilitasi. Katanya kota smart. Iya. Artinya ketika memang skenario-nya adalah belajar di rumah, ya ada skenario tertentu. Iya. Ketika di sekolah skenario-nya bagaimana? Iya. Dengan opsi-opsi itu, maka apapun yang terjadi, pembelajaran tetap jalan. Dan tidak perlu melihat ini SMP berapa, kamu SMP berapa. Ya. Tetapi yang dilihat adalah mata pelajarannya, Mas. Baik. Kalau ini bisa diselesaikan di klaster-klaster kampung, Betul. ini kampung A nanti untuk SMP, kampung situ untuk SD dan seterusnya, itu tinggal Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran membeli tahu unit komputer, Betul. udah didengarkan bersama, semua orang bisa berdialog, gurunya juga bisa dengan ekspresif. Iya, karena bisa juga dengan klaster misalkan perumahan ya Pak ya. Iya. Di perumahan itu ada yang SMA berapa, Iya. yang SMP berapa, SD berapa. Bisa saja yang SMA itu mengajari SD sebetulnya ya. Iya bisa. Yang punya kemampuan. Iya, nanti dia menjadi asisten di situ, mendampingi. Dan itu akan menjadi gerakan yang luar biasa. Iya. Kalau dinas ini tuh mau ngambil itu, Betul. itu dia akan jadi menteri nanti. Oh iya. Betul. Kalau kampus sih nggak ada masalah ya Pak ya, kalau perguruan tinggi gitu ya. Ya tetap ada masalah, tapi lebih mudah. Relatif lebih bisa adaptasi lebih cepat ya Pak. Iya, dan kami akan menerapkan luring dan daring tetap. Betul. Tapi memang semua fasilitas ruangan saya siapkan. Betul. Ini kalau misalkan yang kelas 3 SMA mau daftar ke kampus, pengalaman Pak Rektor gimana Pak? Kan sudah ada mahasiswa baru yang tahun kemarin ya Pak ya, Agustus kemarin itu. Itu kasihan, belum pernah lihat kampus. Belum lihat kampus. Tapi secara administrasi itu sebetulnya no problem ya Pak ya. Artinya sudah sangat-sangat ready untuk yang seperti Iya, kalau Universitas Pekalongan tidak ada masalah. Karena mau bayar dari manapun, mau kuliah dari manapun, termasuk KKN kemarin daring, Pak. Jadi mereka bentuknya seperti biasa atau ada bentuk lain, Pak? Seperti biasa, tetapi individual. Oh, individu. Bukan kelompok. Biasanya kan kelompok, grup. Nah, ini individual. Nah, apa maksudnya? Mereka sekarang itu waktunya bersosialisasi dengan tempat dia dilahirkan. Betul. Bergaul dengan masyarakat, dikenal oleh masyarakat. Oh, ternyata mahasiswa ya kamu ya. Orang baru tahu. Dan di situ harus membuat aktivitas. Iya. Aktivitasnya kemarin kita mengusung tema dengan imunitas. Imunitas. Berarti mahasiswa ini menjadi campaign tentang imunitas ya Pak ya? Imunitasnya itu bukan hanya imunitas kesehatan, tapi ekonomi, sosial. Itu yang jenengan tanyakan tentang persoalan stres, ya kan? Ini sosial masuknya. Betul. Kemudian ekonominya juga bagaimana memanfaatkan lahan di rumah untuk tanaman-tanaman yang bermanfaat. Betul. Malah ada yang mampu mengumpulkan, Mas. Ibu-ibu di satu RT dikumpulkan. Kemudian dia membuat brand kudapan, jadi membuat jajanan. Dan kemasannya bagus. Betul. Itu dikelola menjadi koperasi ibu-ibu. Oh iya. Jadi selama pandemi dia sambil mendampingi anaknya belajar daring, dia membuat sesuatu, kamu bikin apa, dikumpulin Mas. Betul. Ada pesanan sekian, kamu bikin sekian, kamu bikin sekian, dibagi Mas. Membuat sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru. Makanya itu ya di situasi apapun
biasanya masyarakat umum itu kalau sudah kepepet itu meletek. Iya, iya. Ya, meletek pikirnya. Ya, ya. Muncul ide-ide baru. Nah, pemikiran baru akan muncul. Betul. Baik, Pak Rektor, terima kasih atas waktunya sudah bincang-bincang pada sebentar ini. Ya. Demikian pemirsa, diskusi kami dengan Rektor Unikal Bapak Suryani sangat bermanfaat dan sangat memberikan masukan buat kita semua. Terima kasih, kita bisa ketemu lagi dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.